Halo semua, selamat datang di video gua. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang kerajaan bawah laut Nyi Roro Kidul dengan menggunakan AI. Jadi nggak cuma dukun doang yang sekarang bisa ngelihat ya kerajaan bawah laut Nyi Roro Kidul, tapi kita semua bisa juga ngelihat kerajaan laut, betapa megahnya kerajaan bawah laut Nyi Roro Kidul itu dengan menggunakan AI. Nah, sebenarnya ini juga masuk ke dalam salah satu eksplorasi gua lagi tentang scenery gaya seni bawah laut ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin film, scenery segala macam kayak gitu, itu banyak juga yang ngebahas tentang scenery bawah laut, di mana di scenery bawah laut tuh biasanya tuh banyak banget gitu detailnya, kayak misalnya pencahayaannya, ikannya lah, segala macam, scenery-nya lah, bentuknya segala macam kayak begitu-begitulah. Nah, salah satu film yang cukup menarik juga namanya DC, dari DC, Aquaman, Atlantis, itu bener-bener scenery bawah lautnya tuh keren banget gitu. Nah, makanya gue coba lagi eksplorasi lebih dalam, bisa nggak sih scenery Aquaman ini gue terapkan di Nyi Roro Kidul ini gitu kan, di karakter mistis Nyi Roro Kidul. So yang penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Oke, seperti biasa di sini ini udah gue siapin materinya. Oh ya, by the way, ini masuk ke dalam salah satu kursus gue namanya adalah kreasi AI, di mana di sini gue ngebahas lebih banyak tentang gimana cara kita bisa utilizing AI. 7.500 text prompt, ada 3.600 contoh gambar, ada 300 art style. Kalau teman-teman tertarik, nanti linknya ada di deskripsi di bawah, jadi bisa cek di sana ya. Oke, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya di sini ya. Jadi di sini underwater kerajaan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, karena kan ini juga cerita lokal Indonesia kan, makanya gue coba terapkan inilah untuk bisa sekalian ngeksplorasi dan teman-teman juga bisa belajar kan gitu. Nah, oke, mungkin kita masuk dulu ke deskripsinya. Jadi kerajaan bawah laut Nyi Roro Kidul adalah bagian dari legenda besar yang hidup di budaya pesisir selatan Jawa, terutama di sekitar pantai selatan seperti Parangtritis, Pelabuhan Ratu, dan Pangandaran. Secara sederhana, masyarakat percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut selatan, sosok gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh laut. Konon ia memiliki kerajaan megah atau majestic di dasar laut, lengkap dengan istana berlapis permata hijau. Ya, permata hijau kebiruan, makhluk penjaga pasukan laut dan yang tunduk padanya. Banyak yang menggambarkan kerajaan itu sebagai tempat yang indah tapi juga misterius. Hanya bisa dilihat orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari sang ratu. Alah, sekarang udah dengan menggunakan AI kita semua bisa ngelihat gitu kan, tinggal masukin aja teks promptnya, kita semua bisa lihat kerajaan ratu Nyi Roro Kidul ini gitu ya. Jadi ini inilah sedikit deskripsi dan inilah apa yang kita bisa lakukan. Jadi semuanya udah nggak mistis lagi sekarang ya, kita bisa semua ngelihat secara langsung. Nah, ini juga cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita menggambarkan suatu karakter Nyi Roro Kidul ini, biasanya tuh kalau gua googling ya, itu biasanya kebanyakan kayak begini gitu kan, kayak lukisan segala macam kayak gitu-gitu kan, atau ada orang pakai kebaya segala macam kayak gitu-gitu, tapi tidak secara tidak secara realistis imajinat, tidak secara realistis gitu bentuknya, tidak dikasih lihat gitu. Nah, makanya di sini gue coba transformasi dari bentuk gambar lukisan ini ke dalam bentuk yang lebih realistis, yaitu ketika si Nyi Roro Kidulnya naikin kuda tapi di atas laut gitu kan. Nah, ini ya, jadi hasilnya ini gue juga masih ngambil karakter dari video gue sebelumnya, yaitu Mystic Queen. Jadi Queen ratu mistis Indonesia itu ada di video gue sebelumnya, itu gue ngambil kan Ratu Nyi Roro Kidul yang paling cantik kan, gue masukin ke dalam ini, terus juga hasilnya jadi luar biasa bagus. Ini gue pakainya Whisk AI ya, by the way. Jadi tinggal masukin aja lukisannya ini sama foto Nyi Roro Kidul yang ada di video gue sebelumnya, terus ya udah hasilnya benar-benar luar biasa nih ya, kelihatan ya. Jadi nah, ini gue kecilin dulu. Nah, ini ya, jadi bener-bener kayak wah tuh detail mukanya segala macam, kecantikannya kan Nyi Roro Kidul nih segala macam lagi naik kudanya di atas laut, kayak bener-bener kelihatan dengan sangat jelas gitu. Nah, ini juga. Nah, ini ya, jadi lukisan ini terus berubah jadi bentuk ini. Meskipun kalau gue lihat itu masih ada beberapa detail yang kurang ya. Kalau misalnya di sini ada kayak lampunya segala macam ya, ininya kereta kudanya cuma 2, harusnya kan ada 4 gitu kan. Nah, terus juga di sini ada naganya segala macam di sini. Nah, itu enggak secara detail diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk realistis, tapi ya nggak apa-apa, at least ini bisa menggambarkan bentuknya si Nyi Roro Kidul kayak gimana gitu. Ini Nyi Roro Kidul kayak gimana. Nah, ini ya, jadi ini di generate pakai Whisk. Kalau misalnya mau generate gambar dari ini ke dalam bentuk yang lebih realistis, caranya gimana? Cuma masukin prompt doang kayak gini ya. Transform this image to ultra realistic person art style gitu, atau gaya seni yang bentuknya kayak gini. Jadi bener-bener kayak luar biasa kan, kayak kudanya lagi nah itu tapi di atas lautan luas gitu sambil naik ginian. Wah, ini mantep banget, keren banget lah ini. Ya, itu ya.
Terus habis itu berikutnya kita seperti yang tadi gue udah bahas di intro gitu ya. Jadi ada salah satu film yang namanya ada Aquaman dari DC yang memang underwater scene-nya tuh luar biasa bagus banget ya. Nah, ini gue coba ambil konsep-konsep ini lalu gue terapkan ke dalam kerajaannya Nyi Roro Kidul supaya kita bisa berimajinasi lagi dan mengeksplorasi lagi lebih banyak tentang underwater scene dengan budaya lokal Indonesia. Yaitu ini ya, ini Aquaman dia yang paling bagus itu yang pas lagi di Atlantis ya, dia benar-benar kayak megah segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu kita juga bisa melakukan hal yang sama generate pakai AI. Jadi ini ya, ini film Aquaman gitu ya dari DC. Nah oke, kita sekarang masuk aja langsung ke dalam contoh-contohnya. Ini gue gedein aja biar bisa kelihatan secara detail. Karena ini gue ngambilnya dari bird eye view atau kamera angle bird eye view. Jadi bener-bener jauh dari luar biar bisa dapat nangkep detail dari kerajaannya gitu ya. Nah ini jadi gue zoom. Nah ini ya hasil yang pertama. Yang pertama adalah pathway gitu ya. Jadi jalur kan, karena ini kita ngobrolin soal masalah kerajaan Nyi Roro Kidul yang mistis gitu kan. Jadi pasti kalau mau masuk ke sana itu kan pasti harus ngelewatin suatu jalur khusus gitu kan. Nah jalur khususnya gue pathway-nya gue bentuk jadi kayak begini. Jadi ini ada gate-gate-nya menuju ke kerajaan Nyi Roro Kidul gitu kan. Jadi ini ada orang naik kuda segala macam gitu atau kita jalan kaki segala macam sampai ke kerajaannya Nyi Roro Kidul segala macam. Nah ini ya, ini banyak nih, ada juga detail-detail lainnya kayak misalnya monster-monster lautnya segala macam nih, ada hiu-hiu terbang segala macam kayak gitu. Jadi bener-bener hasilnya luar biasa bagus kayak gini ya. Ini ada pearlnya juga kayak wah mantep nih tuh kan. Jadi bener-bener terlihat secara jelas ya. Di sini ada kerajaannya Nyi Roro Kidul juga jelas banget gitu ya. Nah ini kalau mau generate gambar kayak gini kurang lebih promptnya kayak gini ya. Jadi ultra realistic overhead shot of submerged Royal Boulevard along the Java Trench margin ya kayak gitulah ya. Jadi ini pathway-nya atau jalurnya kayak gitu sampai menuju ke arah kerajaannya si Nyi Roro Kidul. Nah, habis itu berikutnya di sini ada harbornya gitu ya. Jadi gue coba lagi gitu kan masukin port atau harbor pelabuhan gitu ya, pelabuhan bawah lautnya Nyi Roro Kidul. Jadi kalau misalnya kita jalan kaki masuk ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul bisa aja gitu. Tapi cara cepatnya sebenarnya kita mau masuk ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul, misalnya kita bisa naik kereta cepat gitu atau kita bisa naik kuda terbang yang bisa dari itu terus bisa masuk ke daratan segala macam ya kayak gitulah. Itu kita bisa bikin portnya atau harbor atau pelabuhannya kayak gini lah bentuknya. Jadi benar-benar detail juga ya. Jadi benar-benar sampai bagian-bagian terkecil. Gue nggak bisa ngezoom lagi, udah mentok nih. Ini benar-benar detail banget lah. Kalau kita zoom lagi benar-benar detail. Ini ada paus terbangnya segala macam, ada naganya. Jadi kalau kita mau masuk dari kerajaan Nyi Roro Kidul mau ke dunia nyata atau sebaliknya, itu bisa kita masuk ke pelabuhan, habis itu ya udah dari sini gitu ya. Jadi ini benar-benar keren gitu. Hasilnya bagus banget gitu. Nah kalau mau generate gambar kayak begini, kita bisa masukin promptnya kurang lebih kayak gini ya. Under Realistic Harbor of Mystic South Sea Kingdom segala macam lah. Jadi ini tampilannya ya kayak gini detail ya. Habis itu berikutnya di sini gue juga coba eksplorasi lebih dalam di kerajaan Nyi Roro Kidul itu ada apaan sih gitu ya. Gue bikin outpost gitu ya. Meskipun promptnya nggak menunjukkan outpost, ini Royal Court gitu ya. Tapi ya kurang lebih ini menurut gue sih lebih ke arah hasilnya kayak outpost gitu ya. Tempat penjagaan gitu sebelum masuk ke dalam kerajaannya Ratu Nyi Roro Kidul tuh kita ada ngelewatin outpost dulu. Outpostnya kayak gini yang dijaga sama banyak makhluk-makhluk gitu ya. Dari mulai komodo segala macam ada, apalagi gua nggak tahu lah ini dari ikan parinya segala macam. Jadi masuk ke sini dulu barulah lu bisa masuk ke dalam kerajaannya Nyi Roro Kidul gitu. Ya ini kurang lebih kayak ginilah gambarannya. Nah, ini kalau misalnya mau generate gambar kayak begini itu masukin promptnya kayak begini ya. Nah ini, terus habis itu gue coba instead of bird eye view kayak gini doang ngelihatnya, gue pengen coba masuk ke dalam nih, straight kameranya ngelihat secara langsung ini outpostnya kayak gimana sih. Jadi pas kita masuk pertama kali gitu kayak gimana bentuknya, itu gue masukin lagi kayak gini ya. Jadi ini ibaratnya kita masuk ke dalam sini, terus sini ada banyak penjaga-penjaganya gitu ya. Terus sebelum kita benar-benar bisa masuk ke kerajaannya Nyi Roro Kidul gitu. Jadi ada banyak penjaganya, ada naganya segala macam kayak begitu-begitu ya. Ini benar-benar masih tetap di underwater scene ya segala macam. Jadi ini penjaganya siap perang kalau misalnya lu aneh-aneh gitu kan. Jadi masuk sini terus nggak boleh sembarangan. Lu baru bisa ngelewatin penjaga, baru lah bisa masuk ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul gitu. Jadi ini yang versi lebih deketnya lagi. Nah ini ya top down photography of front palace forecourt ya. Meskipun ini nggak bilang outpost, tapi ini gue bilangnya front palace forecourt.
Jadi bisa kelihatan kayak beginilah tampilannya. Jadi banyak penjaganya segala macam kayak gini. Nah itu ini promnya, kalau menjadi gambar kayak begini ini promnya. Habis itu berikutnya di bawahnya setelah kita masuk kita disuguhin sama mengeksplorasi lagi. Itu kan biasanya kalau di Atlantis tuh ada namanya garden-gardennya kan gitu kan, atau apa sih garden tuh, halaman-halamannya gitu kan, halaman-halaman kecilnya. Jadi pas kita masuk pertama kali melewati itu kita ada garden-garden kecilnya. Setelah melewati outpost ini kita ada garden-garden kecilnya, entah ada ubur-uburnya di sini, ada hewan-hewannya segala macam, peri-peri kecilnya melewati tempatnya kerajaannya si Nyi Roro Kidul gitu ya. Nah ini garden utamanya kayak begini ya, tampilannya luar biasa bagus banget nih, detail banget, ada ikan-ikan segala macam, terus juga ada pohon-pohon kecilnya segala macam, cakep banget sini ya, hasilnya luar biasa bagus gitu. Nah kalau menjadi gambar kayak gini, ini promnya ini ya, photo realistic top down of vast emerald city beneath Indian Ocean dan seterusnya ya. Jadi ini hasilnya, ini promnya. Habis itu di sini ada courtyard lagi, di sini hasil kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kita masuk gitu kan ke dalam suatu tempat kerajaan, itu biasanya kan ada courtyardnya ya, tempat yang luas luar biasa gede gitu kan, tempat orang-orang berkumpul segala macam kayak begitu-begitu kan. Kalau misalnya kita main game segala macam itu biasanya ada courtyardnya tuh, jebret kayak gini lah bentuknya ya. Kalau misalnya underwater scene di kerajaan Nyi Roro Kidul, jadi benar-benar courtyardnya gede banget tuh kan. Jadi ini orang kecil, kita ada di atas, benar-benar gede banget gitu. Nah jadi pas setelah kita masuk ngelewatin garden tadi, terus di situ kita nyampe lah di courtyardnya. Nah di courtyardnya ini itu ada banyak ya, ada naga-naganya, ada ini ya, monster-monsternya, ada mermaidnya yang lagi jalan segala macam kayak gitu, ngelewatin tempat-tempat ini mau ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Jadi ini tampilannya, ini gua suka banget sih, courtyard ini bagus banget, lengkap banget ininya gitu. Nah habis itu berikutnya juga ini kalau misalnya menjadi gambar kayak gini, ini promnya ya, ini agak panjang, mungkin bisa di post dan dibaca sendiri lah ya. Nah habis itu berikutnya ada kitchen. Jadi dari courtyard ini ada tempat-tempat lainnya, yaitu adalah pertama adalah kitchen ya, tempat dapur segala macam, tempat masak para mermaid ini masakin buat Nyi Roro Kidul segala macam. Terus ada head chefnya juga nih, si Lion gitu kan, yang nyobain makanan sebelum nanti dikasih ratu atau sama orang-orang lain kayak gitu ya. Ini bisa lah hasilnya kayak gini ya. Jadi ini terus abis itu kalau mau jadi gambar kayak begini, ini ada promnya ya, secara detailnya di sini. Habis itu juga ada library. Tadi dari courtyard ini kita bisa juga masuk ke dalam library ya. Jadi library-nya itu perpustakaan. Nah ini buat gua hasilnya agak kurang, karena kenapa, buku-bukunya nggak terlalu visible segala macam ya. Di sini diganti-ganti sama kerang segala macam. Cuman ya menurut gua sih oke-oke aja sih. Tapi gue lebih suka kalau misalnya lihat lebih banyak buku yang ada di sini gitu. Cuman ya oke lah. Nah di sini ada gambar-gambar detail ya, kayak misalnya mermaid yang lagi belajar, ada kura-kura segala macam, terus ada seorang profesor segala macam. Ini sih kalau kita lihat gambar detailnya. Terus di sini juga ada bola kristalnya yang menunjukkan bahwa interconnected informasi gitu. Kalau misalnya di dunia nyata kan mungkin ada internet gitu kan, yang bisa nyambungin jaringan segala macam. Nah kalau misalnya di dunia Nyi Roro Kidul gue bikin pakai kristal kayak gini, yang ini nyambung ke dunia luar gitu ya. Jadi si mermaid dan segala macam itu bisa ngakses informasi secara lebih mudah kayak gitu. Jadi ini luar biasa bagus nih gambarnya, perpustakaannya luar biasa lengkap. Ini kalau mau generate gambar kayak gini, ini promnya ya, lengkap, library ultra realistic, bird eye view lagi segala macam ini ya. Nah terus habis itu berikutnya juga ada archive atau tempat-tempat penyimpanan dokumen segala macam. Jadi setelah mereka belajar segala macam, terus dokumen-dokumennya disimpan di dalam dunia, di dalam arsip-arsip segala macam di sini. Ya itu bisa juga nanti dimasukin, tinggal dimasukin segala macam di sini ya. Di tempatnya kayak beginilah kurang lebih tampilannya gitu. Nah kalau mau generate gambar kayak gini, ini promnya kayak begini ya. Habis itu selain itu juga ada market gitu ya. Ini pasar-pasar nih, kerajaan Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi kalau misalnya pasar bawah laut kayak gimana sih gitu kan, belanjanya belanja apa sih? Ya kan bisa lihat sendiri di sini, ada ikan lah, koral segala macam kayak begitu yang dibeli-beliin segala macam. Pasarnya bentuknya kayak gini. Jadi ini mungkin ada paus juga yang bawain makanannya segala macam, atau bawain sebagai logistiknya segala macam. Jadi bentuknya kayak gini lah. Mantap nih, bagus gitu kan, detail. Tuh, jadi ini untuk market kalau mau generate kayak gini, promnya ini ya. Ini ya mungkin bisa dipost, dibaca sendiri secara lengkap. Habis itu di sini juga gue bikin juga ada teater ya. Jadi kalau misalnya kita cerita ngomongin tentang bukan DC ya, Marvel atau Disney, itu biasanya tuh lebih condong ke arah-arah teatrikal gitu kan. Jadi
ada banyak-banyak nyanyian segala macem kayak begitu-begitu. Gue coba tarik dan masukin ke dalam bentuk cerita Nyi Roro Kidul. Fungsinya apa? Biar si Nyi Roro Kidul ini ceritanya nggak selalu tentang mistis-mistis, tapi tentang sesuatu hal yang seru juga gitu. Oh ternyata di Nyi Roro Kidul tuh ada penyanyinya juga loh, ada orang yang pentas juga loh kayak begini-begini gitu, biar seru aja. Jadi gue bikin teater bawah laut. Jadi tampilannya kayak gini, ada seorang mermaid yang lagi nyanyi gitu ya. Nah ini menurut gue juga detailnya bener-bener wah gila, lengkap banget, bagus banget hasilnya. Di sini ada banyak apa ya? Ini terumbu karang apa sih namanya ya? Rumput laut yang diwarna-warnain juga untuk tempat duduknya para mermaid yang nanti bakalan mau nonton gitu. Jadi bener-bener sangat amat detail jelas kayak gini ya. Nih bagus banget hasilnya. Nah ini juga ada ya apa ya, trompetnya atau speakernya lah. Jadi kalau misalnya mereka nyanyi di sini nanti kan otomatis kedengeran ke semua orang yang ada di sini. Jadi wah ini detailnya luar biasa bagus lah hasilnya ini ya, teaternya. Nah habis itu berikutnya ya ini bisa dibaca sendiri, ini promnya. Terus habis itu nah ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi sebenarnya kerajaan Nyi Roro Kidul tuh bentuknya kayak apa sih gitu kan. Nah ini ya. Jadi ini gua bikin kerajaannya Nyi Roro Kidul tuh pas udah ini kita bikin bentuknya benar-benar sangat majestik, gede gitu kan, lebar. Ini orang ya, ini kalau ukuran ya, ini kita sini, ini 1 banding berapa nih ya, 700 atau mungkin 1000 kali ya. Jadi gede banget ini orangnya nih, gede banget nih kalau kita nanti gue bikin lagi ya versi POV-nya ya, dari semua gambar-gambar ini versi POV-nya ngelihat betapa megahnya kerajaan si Nyi Roro Kidul ini gitu. Jadi bener-bener dari kita kecil ini gede parah, bener-bener gede luas banget ya. Dan di sini juga gue bikin banyak banget monster segala macam ya. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya, lu mau macam-macam di kerajaan Nyi Roro Kidul, langsung monster-monsternya nyerang lu gitu lah. Ini tampilannya kayak begini lah. Ini pintu masuknya juga gede banget nih, lebar banget gitu ya. Nah ini ya, jadi ini hasil tampilan gambarnya. Terus di sini juga ada prom-promnya, mungkin bisa dicoba nanti di post dan dimasukin sendiri ke AI-nya. Habis itu berikutnya di sini ada throne-nya juga. Jadi pas lagi throne entrance, jadi pas lagi udah masuk nih ke kerajaannya, terus kita pengen masuk ngelihat Nyi Roro Kidul, kita nggak bisa juga gitu. Ada entrance-nya, jadi ada pintu masuknya, nggak boleh juga. Ini dijaga sama para guard gitu kan, sama penjaga-penjaga, sama para dayang-dayang, nggak semua orang bisa masuk ya. Ini detail juga ya kan, tadi kan ada monster-monster nih segala macam di sini kan. Nah ini juga detail juga nih, ada ikan pari segala macam, monster-monster di belakangnya tuh masih cukup visible. Terus di sini ada naganya segala macam. Di sini juga ada pintu masuknya dalam bentuk tirai, tapi tirai air ya. Keren banget lah ini detailnya, kayak wah mantep banget nih kerajaan Nyi Roro Kidul gitu. Nah ini ya, jadi ini pintu entrance-nya atau pintu masuknya. Terus di sini juga ada prom-promnya, mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya. Nah ini ya, ini mungkin kepotong, gue hapus aja sini. Nah ini promnya mungkin bisa di-post, dibaca sendiri lah ini ya. Nah setelah kita mau melewati pintu masuk, barulah kemudian kita bisa ketemu nih hall-nya si Nyi Roro Kidul di sini kan. Jadi kita ketemu nih si Nyi Roro Kidul lagi duduk. Nah ini sengaja gue nggak bikin Nyi Roro Kidul duduk di sini. Kenapa? Karena gue nggak pengen mukanya tuh berbeda dari apa yang gue hasilkan gitu ya. Jadi gue nggak bikin secara detail, sengaja Nyi Roro Kidulnya nggak gue bikin, nggak gue taruh di sini gitu. Nah tapi hasilnya bener-bener kayak bener-bener wah gila banget kan. Ini banyak banget guardnya segala macem yang lagi nunggu perintahnya si Nyi Roro Kidul gitu kan. Ini anggapannya kan ceritanya Nyi Roro Kidulnya lagi jalan keluar kan nih. Di kerajaan sini kan Nyi Roro Kidul lagi keluar lagi naik kuda gitu ya. Nah ini di sini banyak ya monster-monster lautnya, guard-guardnya kelihatan dengan jelas dan segala macamnya. Terus habis itu di sini juga bener-bener transparan kelihatan. Jadi tampilannya di kerajaan Nyi Roro Kidul itu banyak monster di belakangnya juga, tapi Nyi Roro Kidul masih bisa ngelihat keindahan bawah lautnya dia gitu di sini ya. Jadi dia bisa nyuruh monsternya, bisa nyuruh guardnya untuk bisa melakukan apapun gitu ya. Jadi untuk bisa ngegenerate gambar kayak begini, itu bisa masukin promnya kayak begini. Ya, bla 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 di sini ya. Nah, habis itu berikutnya gue kan kasih lihat salah satu tempat yang paling private dari si Nyi Roro Kidul ini ya, yaitu adalah Royal Bath. Ya, tempat pemandiannya si Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul tuh ya pasti mandi juga kan, nggak mungkin enggak gitu kan. Jadi tempat pemandian adalah tempat yang paling private biasanya kan, di antara semua tempat-tempat ini kalau di suatu kerajaan. Nah itu bentuknya kurang lebih kayak begini lah ya. Jadi ada satu tempat khusus untuk pemandiannya Nyi Roro Kidul. Nah di sini gue bikin tempatnya sangat-sangat
luxurious gitu. Jadi kayak bener-bener mewah luar biasa gitu dan dijaga sama si, dayang-dayangnya ya. Di sini juga ada apa namanya, ikan-ikannya, terus ada ikan-ikan segala macam ya mungkin nanti gosok-gosokin badannya si Nyiro Kidul segala macam biar bersih atau segala macam lah ya. Terus juga nih ada yang bawain baju, pakaian segala macam lengkap lah semuanya. Jadi Nyiro Kidul kurang lebih gini. Nanti Nyiro Kidul biasanya mandinya ya bisa dibikin duduk di sini lah, di pemandian ini duduk di sini gitu. Nah ini ya kurang lebih dan ini benar-benar detail ada apa lampionnya, warna lampunya segala macam nih ada masih ada apa hewan-hewannya segala macam yang melipir segala macam muter terus juga di sini ada ya apa nih ubur-ubur segala macam lengkap lah detail banget ini gambar ya hasilnya. Nah kalau mau generate gambar kayak begini bisa masukin promptnya kurang lebih kayak gini ya ini agak panjang ya mungkin bisa di post dan dibaca sendiri dan di copy sendiri lah ya gitu ya. Nah itu sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya ini hasil eksplorasi gue generate gambarnya nggak satu dua ya banyak nih untuk setiap gambar-gambar ini gue generate lumayan banyak gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen ngambil atau ngeposisiin gambar yang pas gitu. Jadi kalau teman-teman ngasilin gambar satu terus kayaknya ini kayak belum pas gitu kan, ya coba lagi sampai hasilnya pas gitu. Karena kan si seed itunya kan nanti di random kan. Jadi kita akan selalu dapat gambar yang berbeda setiap saat gitu based on prompt yang berbeda based on prompt yang sama gitu. Jadi ini hasilnya bener-bener menurut gua sih totally ini bagus banget ya. Kalau mau dijadiin film, mau dijadiin game, bro. Ini keren banget, bro. Sumpah. Kalau dijadiin game ini wah, gue pasti main sih. Ini bener-bener kerajaan bawah lautnya si apa Nyiro Kidul gue pasti main sih. Asik banget pasti kalau misalnya kita bisa ngelihat kerajaan bawah laut di sini. Ini kayak bener-bener imajinatif banget gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Ya balik lagi ya gue sudah mematahkan lagi teori mistis bahwa ini cuma bisa dilihat sama dukun. Sekarang kan kita bisa ngelihat ini semua kerajaannya Nyiro Kidul dengan AI ya gitu. Ya mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan hasil eksplorasi gue ya underwater scene Nyiro Kidul. Semoga bermanfaat mudah-mudahan. Ya jangan lupa bantu share, like sama komen ya teman-teman. Terus di situ ada website gue juga di agunsudo.com ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semuanya nonton. Oke, bye.